Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Ali, CGP AKP 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dalam hal ini ada beberapa tugas yang perlu saya selesaikan, Bu. Salah satu ini nomor 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Kemudian yang dalam hal juga saya mohon kesediaan untuk Ibu Mirawati untuk bersedia memaparkan beberapa atau menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin, Ibu. Baik, bukan saya, Bu. Untuk pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas kesempatan yang Pak Ridwan berikan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Adapun mengenai kasus-kasus yang terjadi di SD 1 Bantar ini, ada yang berupa dilema etika. Setahu saya dilema etika ini adalah kasus yang berhubungan adanya dua pilihan, di mana pilihan itu kedua-duanya benar, tapi menjadi masalah di SD Negeri 1 Bantar ini. Baik, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagai pimpinan dalam mengambil kasus, saya tetap mengikut sertakan guru-guru saya yang ada di SD 1 Bantar ini. Contohnya kemarin pada menjelang tahun ajaran baru, SD Negeri 1 Bantar ini mempunyai dilema, yaitu sedikitnya jumlah siswa khususnya yang di kelas 1 yang mendaftar di kelas 1. Jadi permasalahan ini saya bawa ke forum diskusi bersama dengan Ibu, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Setelah disepakati, akhirnya saya dan juga satu orang guru melaksanakan keputusan yang kami ambil, yaitu saya berkunjung ke SD terdekat, di mana SD tersebut biasanya mempunyai siswa yang lebih banyak dibandingkan dengan SD kami. Sebelumnya saya juga sudah berkomunikasi dengan koordinator setempat. Nah, pada kesempatan itu saya berdiskusi dengan kepala sekolah terdekat untuk membahas bagaimana masalah murid ini ke depannya agar SD 1 juga mendapat murid dan SD 8 juga mendapat murid. Baik, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, apabila ada dilema yang terjadi di SD 1 Bantar ini, pertama saya menyampaikan masalah tersebut di forum diskusi dengan guru di SD 1 Bantar ini. Kemudian kami melaksanakan diskusi. Setelah hasil diskusi disepakati, kami mengadakan refleksi kembali terhadap hasil diskusi yang telah kami sepakati ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau menurut saya, hal efektif yang saya dapat dalam mengatasi masalah tersebut adanya komunikasi. Menurut saya komunikasi ini sangat penting sekali, terutama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau berdasarkan tantangan itu memang banyak sekali. Kalau masalah dibawa ke forum diskusi, itu ada perbedaan pendapat antara guru dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi saya berusaha agar pendapat yang berbeda itu menjadi satu sehingga dapat kami laksanakan.
Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Afrika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ini? Selama ini setiap ada kasus itu saya tidak menjadwalkannya, langsung kasus itu diselesaikan di tempat. Jadi langsung diselesaikan Bu ya? Ya, langsung diselesaikan di tempat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Afrika ini? Dalam hal ini saya tidak mengandalkan seseorang, tapi kami ini berdasarkan tim. Jadi saya tetap melemparkan masalah ini ke forum diskusi, jadi tidak berdasarkan seseorang, tapi berdasarkan forum diskusi, kesepakatan bersama. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Afrika ini? Ya, dari berbagai masalah dapat saya ambil kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut itu perlunya komunikasi yang baik antara pimpinan dan juga rekan-rekan guru agar timbul kesepakatan yang kita dapati untuk mewujudkan pendidikan yang diharapkan di sekolah kami ini. Baik Bu, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin untuk wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah ini bersama Ibu Yati khususnya mungkin sampai di sini dulu Bu. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah Ibu laksanakan kemudian menjadi masukan bagi saya juga untuk generasi penerusnya Bu. Jadi sekali lagi saya ucapkan Ibu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lili. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan Bu, saya Ridwan Adi, CGP Angkatan 9, yakni calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dalam hal ini ada beberapa tugas yang ingin saya selesaikan berkaitan dengan pembelajaran di modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Yang kebetulan dalam hal ini saya diharuskan untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, yang salah satunya adalah Ibu UN. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Baik Bu, untuk tanpa memperpanjang waktu kita mulai saja Bu ya untuk wawancara kita pada hari ini. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi yang telah mempercayakan kami dari Kepala Sekolah Sekolah Salamaso untuk mewawancarai terkait dengan pelaksanaan guru penggerak. Baik, pertanyaan Bapak tadi, mohon izin kami untuk menanggapinya. Masalah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentunya hal ini sangat mendasar sekali. Kami mengetahui bahwa kasus-kasus ini baik itu di sekolah, tentunya hal ini kami lakukan secara musyawarah, mufakat beserta dengan guru ataupun saran dari guru-guru senior. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, itu pertanyaan yang kedua dan kami hadapi di mana pengambilan kasus ataupun keputusan-keputusan yang mana kedua hal itu sama penting. Namun kami di sini, saya tidak sendiri, kami punya tim manajemen sekolah, itu saya selaku kepala sekolah dan guru dan juga kepada pihak-pihak terkait, tentunya orang tua dari wali. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik,
langkah atau prosedur apa yang bisa kami lakukan jika ada kasus di sekolah. Tentunya kami menggunakan musyawarah atau menggunakan rapat. Nah, kami situ akan kami identifikasi, akan kami tinjau kasusnya seperti apa, sehingga akan kami melihat fakta-fakta secara observasi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika ini? Kalau menurut kami di sini saya juga tidak sendiri, saya juga di sini bekerja dengan tim. Yang kami anggap paling efektif sekali adalah tentunya kami mengadakan koordinasi ataupun musyawarah baik dengan guru, kepala sekolah, dengan pihak-pihak terkait ataupun dengan guru bimbingan atau bimbingan konseling, dan terutama saran-saran daripada guru-guru yang lebih senior. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus problematika ini? Baik, untuk ini tentunya tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini tentunya saya sebagai pimpinan tentu ada guru-guru kami yang tentunya yang tidak sepaham, dengan dengan kebijakan saya. Namun, hal itu tetap kami koordinasikan, kami musyawarahkan secara bersama-sama. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, untuk masalah jadwal ataupun tata kelola, khususnya di sekolah kami tidak punya jadwal, Pak, tidak punya tata kelola. Namun jika ada kasus, langsung kami tanggapi saat itu juga. Melalui rapat, melalui musyawarah dengan guru atau pihak-pihak terkait. Berarti dalam arti langsung diselesaikan. Kita sesuai dengan kasus apa yang muncul saat itu. Kalau jadwal ataupun tata kelola kami tidak punya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematika ini? Ya, sangat di sini saya tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kami punya tim. Saya katakan dari awal kami punya tim manajemen sekolah. Tim manajemen sekolah ya tentunya dari guru wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, operator ataupun penjaga sekolah, semua warga sekolah, Pak. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di problematika ini? Baik, saya sangat terima kasih Pak untuk yang terakhir ini. Sangat simpel sekali pelajaran apa yang dapat kami petik. Tentunya kami di sini dapat kami petik bahwa pembelajaran itu sangat mengutamakan musyawarah, sangat mementingkan koordinasi, sangat mementingkan kolaborasi antara pimpinan dengan bawahan ataupun yang namanya mitra kerja. Barangkali itu saja Pak. Baik Bu, alhamdulillah kita telah selesai dari sesi wawancara Ibu. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini saja Bu untuk wawancara kita. Mudah-mudahan di lain waktu saya juga bisa berbagi lagi sama Ibu dengan hal-hal yang lainnya Bu ya. Jadi saya sudahi dulu Bu untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.